Ilkay Gundogan mantapkan hati ke Barcelona. Kontrak Ilkay Gundogan di Manchester City akan habis pada akhir musim nanti. Sebelumnya Manchester City juga sudah negosiasi soal perpanjangan kontrak Gundogan. Namun karena menit bermainnya di Citizen kini mulai tidak stabil, sang pemain malah pikir dua kali untuk bertahan. Dilaporkan bahwa Gundogan memilih untuk mencari klub baru saat ini, mengingat Barcelona sudah sejak lama mengincar Gundogan. Jika demikian, Blaugrana bisa mendapatkan jasa Gundogan secara gratis di musim panas nanti. Barcelona sendiri sudah menyiapkan kontrak 2 tahun untuk sang pemain jika ia benar-benar pindah ke Camp Nou. Retegui gacor timnas Italia ketagihan pemain naturalisasi. Matteo Retegui kembali mencetak gol saat timnas Italia tundukkan Malta. Sebelumnya ia juga mencetak gol di laga debutnya melawan timnas Inggris. Performa api Retegui itu membuat pelatih Roberto Mancini ketagihan pemain naturalisasi. Retegui sendiri lahir dan besar di Argentina, bahkan dia belum pernah bermain untuk klub Italia. Namun pemain asal klub Tigre itu mampu mengisi kekosongan striker Italia ketika Ciro Immobile masih dilanda cedera. Beberapa tahun lalu kami punya pemain yang kuat dan tak perlu naturalisasi. Negara lain melakukannya, jadi sekarang kami akan beradaptasi dan melakukan hal yang sama, ucap Mancini dilansir Football Italia. Manchester United lepas tawaran pertama untuk Gonzalo Ramos. Kabar bahwa Gonzalo Ramos masuk daftar belanja Manchester United ini dibenarkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano. Namun Manchester United belum mengirimkan tawaran apapun kepada pihak Benfica karena harga yang diminta terbilang cukup mahal. Laporan Rekod memastikan bahwa Benfica hanya ingin melepas Gonzalo jika tim peminatnya mau menebus klausul pelepasan sang pemain yang bernilai 120 juta euro. Jurnalis Ekrem Konur mengungkapkan bahwa Manchester United hanya akan melepas tawaran pertama mereka dengan harga yang lebih rendah, yaitu sekitar 70 juta euro. Barcelona rayu Dani Olmo agar bergabung ke Camp Nou. Barcelona punya niat untuk merekrut Dani Olmo secara gratis dari RB Leipzig. Namun mereka harus rela menunggu hingga kontrak resmi pemain tersebut berakhir tahun 2024 mendatang. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona sedang merayu Olmo agar tidak memperbaharui kontraknya dan berjanji menjadi tim pertama yang menawarkan kontrak setelah habisnya masa kerja Olmo di RB Leipzig. Namun sebelumnya Olmo pernah menyatakan bahwa dirinya tidak akan memikirkan klub lain. Saya memiliki kontrak hingga 2024, jadi saya tidak mau memikirkan itu, ujar pemain muda Spanyol tersebut. Steven Gerrard akui kalah jauh saat seusia Jude Bellingham. Penampilan impresif Jude Bellingham saat membela timnas Inggris menuai pujian langsung dari Steven Gerrard. Ia mengakui dirinya kalah jauh saat masih seusia Bellingham. Meski usia Bellingham saat ini masih 19 tahun, namun dirinya sudah menjadi pemain utama klub dan negaranya. Bellingham juga selalu turun jadi starter timnas Inggris dalam 2 laga kualifikasi Euro melawan Italia dan Ukraina kemarin. Kamu berada jauh di depan saya saat saya masih di usia kamu. Jadi saya rasa kamu sudah berada di jalur yang benar, ucap Gerrard langsung di hadapan Bellingham. Liverpool ramaikan perburuan Victor Osimhen. Penampilan gemilang Victor Osimhen bersama Napoli musim ini membuat tim-tim top Eropa terpikat. Football Insider mengklaim bahwa Liverpool kini juga ikut tertarik dengan striker timnas Nigeria itu. Laporan tersebut mengklaim bahwa Liverpool cukup serius untuk merekrut Osimhen, mengingat Roberto Firmino dipastikan akan cabut dari Anfield musim panas nanti dan performa Darwin Núñez yang masih angin-anginan. Menurut gosip yang beredar, Liverpool dan tim-tim lainnya harus siap membayar sekitar 150 juta euro untuk mendapatkan jasa Osimhen di musim panas nanti. Ancelotti pergi, Real Madrid ingin angkut Julian Nagelsmann. Setelah didepak Bayern Munchen secara mengejutkan, kini dirumorkan bahwa Julian Nagelsmann mulai didekati Real Madrid lagi. Menyusul Ancelotti saat ini yang disebut bakal menjadi manajer baru timnas Brasil,
Sport mengklaim bahwa El Real mempertimbangkan Nagelsmann untuk menukangi mereka di musim depan. Madrid sendiri sempat ditolak Nagelsmann untuk menggantikan kursi Zidane yang mengundurkan diri 2018 lalu. Namun untuk kali ini El Real cukup optimis bahwa pelatih muda itu akan menerima tawaran mereka. Cristiano Ronaldo menjadi top skor sepanjang masa timnas Portugal. Cristiano Ronaldo menyumbang 2 gol dalam kemenangan telak 6-0 timnas Portugal atas Luxembourg Senin 27 Maret 2023 dini hari tadi. Ronaldo mencetak brace ke gawang Liechtenstein pekan lalu dan kali ini dia kembali membungkus 2 gol ke gawang Luxembourg. Tambahan 4 gol ini juga mengukuhkan posisi Ronaldo di puncak daftar top skor sepanjang masa timnas Portugal. Cristiano Ronaldo sudah lama menyalip catatan Pauleta untuk naik ke puncak daftar pencetak gol terbanyak timnas Portugal. Saat ini ia sudah mencetak 122 gol, terlampau jauh dari Pauleta yang mengemas 47 gol untuk timnas Portugal. Tottenham resmi pecat Antonio Conte dari kursi pelatih. Tottenham akhirnya mengumumkan perpisahan dengan Antonio Conte. Kabar pemecatan Conte tersebut ditulis langsung di laman resmi klub pada hari Senin 27 Maret 2023 dini hari tadi. Sindiran Conte terhadap bos Tottenham baru-baru ini dan ungkapan verbalnya tentang kebobrokan klub yang menyebabkan Spurs bertahun-tahun tanpa gelar membuat Tottenham Hotspur kebakaran jenggot. Mereka pun akhirnya resmi mengakhiri kemitraan dengan ex-manajer Chelsea tersebut. Christian Stellini akan menangani tim sebagai pelaksana pelatih kepala bersama dengan Ryan Mason sebagai asisten pelatih kepala untuk sisa musim ini. Perkuat lini pertahanan, Liverpool bakal impor Antonio Silva. Klub Premier League Liverpool dilaporkan bakal membeli bek muda Benfica Antonio Silva. Jurgen Klopp dikabarkan mencarikan Virgil van Dijk tandem baru di musim depan. Give Me Sport mengklaim bahwa Jurgen Klopp sangat tertarik untuk menjadikannya pilar pertahanan Liverpool yang baru. Klopp percaya bahwa Silva bakal menjadi bek top di masa depan, mengingat di usianya yang masih 19 tahun, ia sudah jadi starter reguler di skuad Benfica. Liverpool harus bisa menebus mahar 100 juta euro untuk mengangkut Silva dari Estadio Dalus musim panas nanti. Ferran Torres putuskan dirinya bertahan di Barcelona. Torres memang baru bergabung dengan Barcelona dari Manchester City pada tahun 2022 kemarin. Belakangan ini Torres dilaporkan tidak bahagia di Barcelona. Namun Sport melaporkan bahwa Torres masih ingin bertahan, sebab sang winger disebut sudah lama mendambakan bermain untuk Las Azulgrana. Menurut laporan itu, Torres ingin kembali memikat Xavi. Ia bertekad untuk bekerja keras agar kembali menjadi starter. Namun laporan yang sama juga mengklaim bahwa kondisi keuangan di Barcelona saat ini akan menjadi kendala, sehingga membuat Torres kemungkinan besar akan dijual Barcelona di musim panas nanti. Proses pemulihan lancar, Christian Eriksen konfirmasi segera perkuat MU. Ada kabar baik bagi Manchester United setelah Christian Eriksen yang absen sejak Januari lalu kini sudah mengonfirmasi bahwa ia hampir bisa tampil di skuad Setan Merah lagi. Baru-baru ini Eriksen mengonfirmasi pada United Podcast bahwa ia sedikit lagi akan comeback di skuad MU. Namun Eriksen menegaskan bahwa ia ingin agar pemulihannya itu berjalan secara perlahan, sehingga ia benar-benar fit ketika comeback di skuad Setan Merah nanti. Eriksen sendiri diperkirakan akan berumput lagi dan ia kemungkinan bisa tampil lagi melawan Newcastle setelah jeda internasional berakhir. Dalam laga matchday kedua grup B kualifikasi Euro 2024 Selasa 28 Maret dini hari tadi juga mempertemukan timnas Irlandia versus timnas Prancis, di mana Les Blues kali ini hanya menang tipis dengan skor 1-0. Bermain di Aviva Stadium, laga berjalan tidak seimbang antara dua tim beda level ini. Irlandia memang mencoba mengimbangi, tapi Prancis unggul di segala sisi. Meski begitu, gol sematawayang timnas Prancis baru bisa dicetak setelah jeda babak pertama. Gol itu berasal dari Benjamin Pavard di menit ke-50.
Namun setelah itu Prancis tidak bisa menambah gol lagi, alhasil skor 0-1 bertahan hingga peluit panjang. Hasil ini membantu Prancis menjaga posisi puncak klasemen sementara grup B. Mereka saat ini mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan.